Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri Adventure. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ini channelnya Janggiri channelnya. Bapak ini membahas tentang alam kubur. Nah ini akan cukup panjang pembahasan ini karena saya akan membawakan referensi dari tiga ulama yang cukup berpengaruh ya di Indonesia. Ada Gus Baha ini di Nahdliyin, ada ini Ustadz Firanda ini dari Salafi loh saya. Kemudian ada Ustadz Mujiman ini Dai Muhammadiyah. Nah ini Pak yang channel Janggiri ini menjelaskan alam kubur. Saya melihatnya ini ada bahaya menurut saya loh ya. Saya merasa kalau mengikuti ini bahaya, diri saya dalam bahaya karena ini menafsirkannya tidak pakai sanad keilmuan ya, melalui proses tirakat sepertinya ya. Nah, padahal dalam agama Islam itu kalau mau mengkaji, mau memahami itu benar-benar fix dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi Allah itu sudah memilih, mengutus utusannya itu ya Nabi Muhammad itu. Tidak semua orang terus diutus untuk menyampaikan ajaran Islam ya. Jadi sudah dipilih Nabi Muhammad. Kemudian segala apa yang Allah tuntunkan itu sudah disampaikan lewat Nabi Muhammad, kemudian untuk disebarkan kepada seluruh umatnya. Udah ikutin itu saja, titik. Nggak usah kreatif, nggak usah tirakat. Kalau tirakat nanti nggak ngerti orang itu bisikan itu datangnya dari mana. Maka yang paling banyak potensinya adalah dari jin. Jin bisikin gini, saya tanya gini, mana yang bener? Bisikin lagi sama jin gini, ketawa-ketawa jinnya, ya kan? Wah tak bisikin gampang, jadi mudah dibodohin kalau model tirakat karena bisikan itu nanti sangat mudah dari jin atau dari mana kan, nah, diikutin. Nah kalau semua orang tirakat, semua orang mencari bisikan, ajaran Islam ini akan sejumlah perbedaannya ya sebanyak orang di dunia ini, kacau balau. Karena apa? Semua orang mencari wisik, mencari bisikan. Oke, agak panjang, kita simak penjelasan dari Pak Janggiri channel ini ya, nanti lihat referensinya. Yang tiga ini senada, yang ini beda sendiri, makanya saya bahas di sini. Alam kubur kalau dari bahasa Arabnya, Arabia, alam itu alama ya lamu, ya berarti pengetahuan, ilmu, ya bukan tempat. Ya, termasuk ilmu, alama atau ulama, alim itu ya ilmu. Kubur kalau dalam bahasa Arab itu kabirun, besar. Jadi alam besar, ilmu luas. Kalau dalam bahasa Arab itu berarti ilmu yang sangat luas. Bukan cuma satu titik tapi sangat luas. Seperti gambar bola bumi, sangat luas. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Arab, alam kubur itu ilmu yang sangat luas. Kalau alam kubur yang dimaksud liang lahat itu adalah sekatan atau fase atau tingkatan. Ya, ini sangat luas ya. Jangan di saat saya mengatakan alam kubur langsung liang lahat, jangan. Nah, kalau dalam bahasa umum di Jawa, alam kubur. Alam itu tempat, kubur itu tertutup. Tempat yang tertutup. Jadi tempat tertutup itu sangat luas, termasuk hati kita itu tertutup oleh badan. Ruh kita juga tertutup oleh badan, jiwa kita juga tertutup oleh badan. Liang lahat itu juga tertutup. Jadi kita harus meluaskan filosofi yang lain, analoginya juga dijelaskan. Nanti ada pertanyaan alam kubur umpamanya ini. Dulu saya juga meyakini pertanyaan alam kubur itu pas di liang lahat itu. Pas diluaskan ilmu pengetahuannya, yang kalau yang dikubur, kalau di Troyan Bali di sana itu nggak dikubur, cuman digeletakin begitu saja, ditutup pakai pagar pring, dipagerin agar nggak kena hewan liar, ditutupin. Itu di Troyan Bali. Terus di Tanah Toraja cuma digeletakin di gua-gua kecil. Ya, kalau yang di Bali saja digeletakin, pertanyaan alam kuburnya di mana? Terus yang di Tanah Toraja digeletakin begitu saja, pertanyaan alam kuburnya di mana? Terus jenazah yang dibakar itu juga pertanyaan alam kuburnya di mana? Ini setelah saya pahami luas. Jadi alam kubur adalah ilmu yang sangat luas, yang terkubur yang kita tidak tahu, sangat banyak sekali. Ya, jadi nanti nggak usah takut pertanyaan alam kubur, nggak usah, karena jelas kalimatnya yang kemarin surat Qaf ayat 16. Ini surat Qaf ayat 16. Alam kubur dalam bahasa ilmu, dalam tulisan Arabnya itu ilmu yang besar.
ilmu yang luas. Kalau ditulis dengan bahasa Latin, berarti alam yang terkubur, ilmu yang terkubur, pengetahuan kita yang terkubur. Nah ini pengetahuan kita sangat banyak yang terkubur. Seperti dulu, saya sendiri banyak sekali. Bagaimana cara membukanya ilmu yang terkubur? Kita harus menerima logika akal sehat. Karena di dalam Al-Quran berulang kali mengatakan la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Sangat banyak. Cara gampangnya, gunakanlah logikamu. Cari Gusti, gunakanlah logikamu. Kalau nggak masuk akal ya jangan diterima. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal ya nggak diterima. Contohnya, pertanyaan alam kubur. Dulu saya meyakini pertanyaan alam kubur itu adanya di liang lahat. Tapi setelah melihat di Bali, itu kan nggak dikubur, ya, cuma dilekatin. Lah pertanyaannya ada di mana? Di Tanah Toraja juga nggak dikubur. Pertanyaannya ada di mana? Terus yang dibakar, jenazah yang dibakar. Lah pertanyaannya ada di mana? Nggak taunya alam kubur itu adalah hati kita yang tertutup. Karena pusat ilmu itu di dalam hati, masuk ke dalam otak untuk diolah secara logika. Contohnya begini, kalau yang logikanya masuk, dulu saya nggak percaya bahwa di dalam diri manusia ada Allah, nggak percaya. Masa Gusti Allah mau masuk ke dalam manusia kok serendah itu dulu. Tapi setelah ada data Al-Quran, saya yakin ini datanya, ya. Karena Gusti Allah ngendika, saya lebih dekat daripada urat leher. Lah urat itu kan di dalam. Berarti. Oke teman-teman, kita simak dulu dari penjelasan Ustadz Dr. Firanda ya tentang alam kubur seperti ini. Kematian, semua orang tidak akan bisa menghindari kematian ini. Siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya akan meninggal dunia. Setelah itu dia akan masuk dalam namanya alam barzakh. Alam barzakh dalam bahasa Arab artinya perantara. Ya, perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia termasuk di alam akhirat, tetapi maksudnya antara alam dunia dengan alam setelah hari kebangkitan, ya. Dan dinamakan dengan alam kubur karena kebanyakan orang meninggal dunia dikubur. Padahal siapapun orang yang meninggal dunia, meskipun tidak dikubur, maka dia sudah masuk dalam alam barzakh. Dan dalil yang paling kuat akan hal ini adalah kisah Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya masuk dalam laut merah, bahkan bala tentaranya tidak terkubur, bahkan jasad Fir'aun diselamatkan. Al-yauma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun, dan konon jasadnya kemudian dimumi. Meskipun jasad mereka selamat, tidak dikubur, mereka sekarang sedang disiksa oleh Allah dalam siksa kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab." Maka neraka dipaparkan kepada mereka pagi hari dan petang hari, yaitu di alam barzakh. Kemudian pada hari kiamat dikatakanlah, "Wahai pengikut Fir'aun, masuklah kalian kepada adab yang lebih pedih." Jadi mereka nanti hari kiamat akan diadab dengan adab yang lebih pedih. Sekarang mereka sedang diadab di alam barzakh meskipun jasad mereka tidak dikubur. Oleh karena siapapun yang meninggal, apakah dimakan oleh ikan hiu, dimakan oleh ikan paus, ya, atau terbakar atau meledak tubuhnya, debunya berterbangan, bertaburan, ya. Dengan model apapun dia meninggal, maka dia akan masuk dalam satu alam namanya alam barzakh, ya. Oke, sangat jelas ya teman-teman. Ya, kita simak sekarang Gus Bahak ya. Kyai Nahwi. Terus ngeten nggih, kula niku nate neliti teng Quran ya. Dadi sing diarani akhirat niku sakwise kiamat. Nggih, dadi cara madzhab ahli sunnah wal jamaah sing diarani akhirat sakwise napa? Kiamat. Nak wong mati iku jenenge ning alam barzakh, nggih, nak wong mati iku ning alam napa? Barzakh. Kaya dawuh Syekh Nawawi iki jenenge kuburan niku alam barzakh al-fasil bainad dunya wal akhirah. Nah, semua amale wong iku diarani ora tok mayit, ora ana gunane kanggo mayit. Iku wis ning akhirat. Dadi akhirat iku yaumala yanfa'u malu wala banun. Tapi nek ijek ning kuburan iku kabeh ulama ahli sunnah berpendapat didongane iku ijek kena, diamali ya kena. Mergo ning kuburan iku urung sampe napa akhirat. Mulane Quran nyebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi asun. Dadi wong iku somben ning akhirat iku ngenteni bar alam kubur. Nah ning alam kubur iku Allah istilahna wa mi waraihim barzakhun ila yaumi asun. Dua yaiku Nabi dawuh idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin. Dadi mati iku berarti ning alam barzakh. Nah ning alam barzakh berarti dekne jek entuk kiriman sedekatin jariyatin dan amal soleh dan waladin soleh. Mergo jek ning alam napa? Barzakh. Nah semua ayat sing orang iku gak ana gunane ngamal iku ayat tentang akhirat.
napa ayat tentang napa akhirat. Akhirat iku alam sing sause rusake donya kabeh, gak ana kabeh donya, wis kiamat. Lah iku lagi awal masuk alam napa akhirat. Paham? Oke, senada ya Ustadz Firanda dengan Gus Baha. Nah ini Pak Janggiri ini memang unik nih. Kalau hasil tirakat ya hasilnya seperti itu, nggak ada kitab yang nggak tahu ini caranya. Kalau tirakat ya seperti itulah bahayanya tirakat ya. Tapi ada mungkin memang ada di beberapa kajiannya saya oke lah, saya setuju. Karena tidak semua yang dikatakan salah gitu ya. Tapi ada hal yang seperti ini gitu kita harus waspada, harus jeli gitu teman-teman. Oke, terakhir kita simak dari penjelasan dari Ustadz Mujiman ya, Dai Muhammadiyah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini ada alam dunia, ada alam barzah dan ada alam akhirat. Jadi ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Alam sebelumnya yang sudah dilewati tidak perlu dihitung. Kalau yang sudah dilewati dihitung ya ada alam kandungan, ada alam roh. Tapi ini alam yang sedang kita lewati. Ada 3. Pertama adalah alam dunia, yang kedua adalah barzah, yang ketiga akhirat. Maka itu likulli dar ahkaman takhtassu bihi. Setiap alam itu ada hukum-hukum yang khusus baginya. Dunia itu hukumnya adalah untuk kita di dunia, maka manusia itu ada badan dan jiwa, dan hukum di dunia ini alal abdan wal arwah tabaan laha. Hukum di dunia ini ada pada badan dan roh mengikuti. Hukum di dunia ini ada pada badan, roh mengikuti. Badannya sakit, rohnya ikut sakit. Jadi di dunia ini hukumnya adalah badan, roh ngikut. Itu milik badan, roh sifatnya mengikuti. Walihada ja'ala, dan disinilah Allah menjadikan hukum syariat itu atas gerakan lisan dan anggota badan. Jadi hukum di dunia ini adalah hukum syariat, yakni ada pada lisan, gerakan anggota badan. Kemudian Allah jadikan hukum di barzah alal arwah, itu hukumnya berlaku bagi roh, wal abdan taba'an, dan badan mengikuti. Jadi situasi roh dan badan itu berbeda. Kalau di dunia itu hukumnya berlaku untuk badan, roh ngikut. Badannya sakit, rohnya ikut sakit. Badannya sedih, rohnya ikut sedih. Itu dunia. Tapi kalau alam barzah, yaitu hukum bagi roh, badan ngikut. Maka badan ini sifatnya tabaan laha. Sebagaimana ketika di dunia roh mengikuti badan, maka ketika di alam kubur badan mengikuti ruh. Maka kalau ruhnya sakit, badan merasakan sakit. Rohnya mendapatkan siksaan, badan ikut merasakan siksaan itu. Inilah hukum di barzah. Baik, demikianlah teman-teman, sahabat santri semuanya. Semoga mendapat pencerahan ya dari beberapa referensi. Jadi kita untuk mencari informasi itu bisa valid gitu ya. Semoga kita jadinya itu enggak gini, kalau kita sudah suka dengan satu orang terus semuanya apapun diterima itu salah teman-teman, karena manusia itu pasti ada salahnya gitu ya, pasti ada salahnya, dan itu memang wajar, manusia itu punya kesalahan, sulit itu akan punya salah dan lupa, itu tepatnya. Makanya kita harus terus belajar dan terus belajar dari berbagai sumber, sehingga itu akan memperkuat referensi kita, dan semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang
benar, yang lurus, yang akan benar-benar mendekatkan kita kepada Allah, beribadah dengan benar. Oke, ikuti terus Joyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.